tanganku tuh kayak diikat gitu loh mbak, kayak diikat kayak mau diapain lah istilahnya kayak gitu. Nah setelah aku tanyain ke temanku tuh ceritanya tuh di Taman Tebet itu tuh kayak ada kerajaan jinnya. Nah oke, selamat malam. Kembali lagi bersama kita di Mystery dengan saya Rati, Rita, Dinu, Anjani, kita Jadi tinggi. Malam ini seperti biasa kita berkumpul kembali, tapi ada yang kurang. yang cuti melahirkan lagi. Lagi ada pertukaran pelajar. Dan kita kedatangan tamu istimewa. Perkenalkan Mbak Anjani ya. Iya. Jadi nama saya Anjani, umur saya 28 tahun. Saya aslinya Siap. saya aslinya Banyumanik. Oke. Sekarang kerja di salah satu bank Semarang. Oh. Bentar. Bank Detail. Mbak Anjani ada cerita apa ini? Aduh, cerita Main apa ya, kesini. Mbak? Cerita percintaan atau apa? Percintaan tapi Nanti dia ditanggapi Kupas. sama ompeng. Oh, gitu. Dukun cinta. sesepuh kita. Ini kan cerita loh ini. Pas cerita jangan itu. Ya paling cerita mungkin tentang pengalaman dulu ya waktu kuliah. Jadi sempat ada masanya, sempat bisa dengan makhluk yang apa ya, tidak terlihat ya. Wow. Itu tapi kalau sekarang udah nggak bisa lagi sih. Bisa lihat nggak? Dulu Umur itu kuliah di Bandung. Jadi kebukanya malah pas di itu Bandung. sebelahnya malu ya. Itu Terus tidak balik Semarang udah nggak bisa lihat lagi. di Jakarta masih beberapa kali. Begitu di Semarang udah nggak. Hilang nggak tahu kenapa. hilangnya karena apa? Karena nggak tahu ya mas. Nah, itu bisa lihat karena apa? Kalau aku minta mobil Jangan. Maksudnya ngarepnya apa bisa lihat karena apa lagi lo kok tiba-tiba. Nah jadi kan aku dulu punya teman kayak indigo gitu. Nah pertama kali bisa lihat tuh juga aku nanya loh kok apa ini yang aku lihat tuh manusia apa bukan? Bukan mbak kayak gitu. Jadi kayak langsung panik kan kayak ternyata yang aku lihat tuh ternyata bukan manusia gitu loh. Cuman akunya nggak itu baru kayak sekali. Salah. Ini mau. Gitu. Jadi karena aku punya teman indigo dan bisa ngasih tahu nih kayak mbak yang kamu lihat tuh bukan manusia loh yang tadi kayak gitu terus saya baru nah, Bentuknya kayak orang biasa atau? nah jadi pertama kali aku bisa lihat itu malah di kampus. Jadi posisinya aku lagi sakit, mungkin kan lagi low ya energinya ya, lagi sakit, lagi nemenin teman ke ATM. Dulu kan aku kuliahnya di Telkom University. Nah itu kan kalau di bagian belakang kan ada jakesnya khusus Telkom itu kayak buat anak-anak gitu. Ada mobil ambulannya juga. Nah salahnya ngambil duitnya tuh pas maghrib. Nah pas maghrib lewat ya lewat itu kan. Nah lewat itu tuh di ambulannya itu yang di ambulannya itu yang di tempat duduk yang tengah itu tuh ada kayak mas-mas gitu loh, kayak ngeliatin aku gini kayak gitu gitu kan. Terus aku mikir ini masih kenapa, tapi kok tak dulu bilang aja. Jadi kayak orangnya tuh monokrom warnanya, jadi hitam putih gitu ya, monokrom tapi matanya tuh merah gitu loh, kayak melotot gitu loh, kayak melotot ngeliatin aku gitu. Terus aku mikir ini masnya ngapain gitu, awalnya nggak ngeh ya mbak itu. Terus begitu ambil ATM baru, maksudnya paling kan ngambil ATM bentar ya, 3 menit 5 menit lah. Terus begitu balik lagi udah nggak ada udah. Terus pas aku lihat itu sebenarnya kayak lampunya nyala di dalam mobil ambulannya itu, tapi begitu aku lihat tuh balik lagi tuh udah mati, udah nggak ada siapa-siapa kayak gitu. Terus aku nanya kan ke temanku itu tadi aku lihat dia enggak kayak gitu. Iya mbak itu bukan manusia, selamat ya terlihat gitu. Iya itu pertama kali. Itu bulan aktif, itu kan memang DP-nya buat kalau mahasiswa yang memang lagi kampus atau apa kayak gitu. Cuman kan aku nggak tahu ya kalau itu pertama kali. Nah 2018
Terus habis itu mulailah semenjak itu aku di Bandung tuh sering banget lihat jadinya. Terus sakit ya, terus habis itu akhirnya pas weekend kita pernah biasa kan, maksudnya habis kuliah, namanya kuliah di situ ya pasti kan pengennya kan jalan-jalan ya ke Lembang kemana-kemana kayak gitu kan. Waktu itu teman sempat ngajakin namanya tuh tebing keraton. Nah di tebing keratonnya itu tuh jadi ada kayak kita waktu itu bertuju ke situ Mbak, bertuju. Nah rame-rame kan ke sana, kita bercanda. Nah mungkin pas bercandanya itu ada omongan yang kasar atau kayak gimana, itu kita pulang dari situ semuanya sakit. Jadi temanku 2 masuk rumah sakit, aku juga sakit, terus teman-temanku yang lainnya pada sakit tapi di rumah gitu loh, tapi di kos, pada di kos gitu. Terus itu awalnya aku masih kayak yang setengah-setengah percaya nggak percaya. Aku seminggu tuh nggak diubah, bener-bener seminggu tuh makin parah gitu loh. Padahal aku udah ke dokter, udah minum obat ini itu, terus aku ngerasa itu aneh gitu loh Mbak. Karena aku biasanya paling berapa hari udah sembuh gitu loh, dengan obat yang seintens itu gitu. Terus akhirnya ya udah aku tanyain lah. Nah, terus di hari sebelum aku nanya ke temanku ini, malamnya tuh aku mimpi, dan mimpinya tuh kayak orang Indian gitu loh Mbak. Jadi kayak didatengin nenek-nenek kayak ngomong sesuatu, tapi kan mungkin aku nggak bisa denger ya, mungkin kan itu entah bahasa orang sana misalnya yang kayak gitulah. Habis nenek-nenek ganti kakek-kakek, terus ganti bapak-bapak kayak gitu. Itu kayak ngomongin aku sesuatu, tapi kayak aku nggak ngerti itu apa. Terus aku nanya kan ke temanku yang indigo itu, terus aku sakit tuh kenapa? Terus katanya emang ada yang ikut, dan teman-temanku itu juga ada yang diikutin. Terus habis itu akhirnya aku nanya itu mereka kenapa. Intinya pas kita lagi di sana itu bercanda tuh ada yang penghuni sana tuh nggak suka. Jadi kita tahu nggak boleh ke situ lagi, jadi kita kayak di band lah dari situ. Iya, di blacklist dari situ. Terus dari situ pokoknya intinya nggak boleh lah ngomong kasar atau ininya bercanda apapun di situ, yang seharusnya nggak boleh lah itu. Ya kan namanya bercanda ya kayak gitu. Nah terus dari situ setelah itu kan aku nanya temanku nih gimana, yaudah Mbak nanti makhluknya tak balikin aja satu, nanti temanku juga palingan udah balik. Bener Mbak, habis dibalikin besoknya aku sembuh. Ya langsung bener-bener aku kuliah normal, udah nggak pilek, udah nggak batuk, udah total itu. Nah sejak itu dia menjadi penasihatku kalau sana aku ketempelan. Jadi tiap aku liburan ke Lembang pulang sakit ketempelan, diusir lagi sama dia gitu. Terus jadi tiap aku liburan, tiap aku keluar atau tiap aku ngerasa aku habis ke tempat angker, pasti aku nanya dia kayak iya kalau udah mulai gak enak atau aku diikutin. Karena waktu itu temanku tuh sempat bilang kayak energi itu katanya enak buat dimakan katanya gitu kan, takut dia Mbak kayak gitu. Jadi katanya tuh bisa diserap lah istilahnya energinya. Ada yang bilang dia wangi. Nah katanya sih kayak gitu. Jadi kayak emang sensitif, terus gampang ikuti. Tapi itu juga kebukanya setelah aku kuliah ini Mas, sebelumnya nggak pernah. Dari aku kecil tuh nggak pernah kejadian kayak gitu. Tapi memang dari keluarga tuh kalau papa emang agak kejawen gitu. Jadi di rumah tuh kayak tombak, keris kayak gitu ada. Dan aku emang udah cukup terekspos dengan hal-hal kayak gitu. Cuman selama ini nggak pernah bener-bener yang lihat sendiri atau ngalamin sendiri. Nah baru pas kuliah itu ngalamin. Kalinya pas sakit. Kayak gitu. Udah berapa lama maksudnya ngalamin gitu? Apa ya? Berapa lama sampai benar-benar hilang? Sampai benar-benar hilang pas pandemi. Pas pandemi itu kan jadi habis kuliah di Bandung, terus pandemi kan aku ke Jakarta. Di Jakarta tuh masih sesekali lihat kayak padahal itu pas bulan puasa loh. Jadi kayak lihat yang kakinya panjang terus kayak lari jadi kalau enggak paling pas puasa gitu tuh piringnya putar sendiri atau apa, piring di dapur. Jadi aku sama ibuku tuh lagi manasin makanan yang buat sahur malam-malam kan. Emang biasanya kita nggak pernah ke dapur jam gitu, lagi ngobrol kan sambil manasin terus kayak gitu. Ya kayak paling ibuku dia udah dek yuk pamit gitu. Jadi kayak ya maksudnya ibuku juga udah nggak terlalu yang sekaget itu.
karena emang kalau ibu emang kayak ada bawaan sensitif juga gitu loh. Meskipun keluarga tuh paling kan Iya, ya paling gitu. Terus pernah juga sekali itu di Jakarta, jadi posisinya tuh aku lagi mes mas hari pertama. Itu aku ngiterin Taman Tebet Jakarta. Nanti ada Taman Tebet, udah balik. Malamnya tuh aku tindian tuh, tanganku tuh kayak diikat gitu loh mbak. Kayak diikat kayak mau diapain lah istilahnya kayak gitu. Nah setelah aku tanyain ke temanku tuh ceritanya tuh di Taman Tebet itu tuh kayak ada kerajaan jinnya. Nah pangerannya itu tertarik sama aku gitu cenah. Tapi bisa loh waktu Iya, itu bisa lepas ya. bisa lepas. Cuman kan aku langsung minta di ini dia kayak istilahnya kalau temanku bilang tuh kayak bisa dikasih energi lah, diproteksi lah. Kematian ya. Nah terus habis itu dia bilang emang kalau lagi mes apalagi hari pertama itu kan darahnya ke bau mbak sampai mana-mana, jadi emang better aku nggak ke tempat yang aneh-aneh dulu lah misalnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku mau liburan, aku mau ke tempat wisata yang alam-alam tuh aku menghindari kalau aku lagi main sebelah. Soalnya pasti kok. Kalau enggak, aku biasanya sebelum misalnya mau ke Lembang lagi nih, aku langsung baca kayak aku siapa loh semua, terus kayak ditiupin, diginiin dulu mbak. Kayak gitu baru aku Sampai jalan. sekarang gitu masih. Enggak, kalau sekarang nggak tahu ya kayak lebih cuek karena aku sekarang kalau lihat sesuatu jengkel mbak jadinya kayak anjir kayak ngasih lihat gitu loh. Kalau dulu kan mungkin takut ya, kalau sekarang kayak lebih gue sebel aja sih kalau tidak. ya gitu kalau misalnya kita berani mereka nggak mau. Iya. Mental. Kalau dulu kan mungkin beda ya mental sama sekarang. Pasti masih punya banyak cerita, tapi kita mengambil dulu ya sama sesepuh kita ya kan? Aman. Tentang tadi Iya. Ini kan kalau dia pulang wangi. Pulang. Gini dong. karena orang udah tua. Pulang dulu. Gitu weh. Nanti sih. Orang dibantu. Ayo Bang Peggy. Ayo Om Pai ditanggapi. Dia ceritanya Mbak Anjay. Tadi kan sempat sakit, terus dia bisa melihat. Nah, titik-titiknya adalah pas COVID. Jadi nggak bisa lihat lagi ini. Setelah Setelah COVID. pas kelas ke Semarang Setelah COVID itu. kena dulu 2 kali. Oh, padahal itu jadi tertutup. Kena virus panas ya. Kan opennya karena sakit, Nah. closingnya ya karena sakit. Berarti yang ditanggapi adalah kenapa bisa tiba-tiba kebuka dan tertutup. Oh, Mas Peggy. Ini Sudah marah, Mas Peggy sudah masalah marah. tadi ya. Kalau lihatnya itu karena tertutup mungkin juga masuk tapi belum terbuka. Nah kemungkinan kalau saya lihat ya, jadi sebelum COVID itu Oh, dia ya, Iya. sebelum COVID itu sebenarnya sudah tertutup. Di 1 bulan atau 3 bulan lah, 3 bulan sebelum COVID sudah tertutup. Ya. Dan kalau kebukanya itu tadi memang cara orang kalau diistilahkan itu kayak terbuka dengan sendiri. Nah, jadi dia memang sebenarnya setiap orang bisa, cuma dengan cara yang beda-beda. Jadi ada yang harus dibuka, ada yang tidak sendiri. Posisi itu antara pertemuan kayak frekuensi dari kan berapa kan kejarannya kan kental gitu. Lumayan. Dia kan kental loh. Jadi sebenarnya sama itu sudah dikali. Oh, Kalau kami lihat Bukan. Enggak. bukan keturunan, cuma sudah jadi dari mulai umur sekitar 3 tahun ini memang diberikan oleh Pak
memang sekali Kalau saja. jadi memang sebenarnya untuk maghrib sampai itu untuk sampai seperti itu. Jadi kalau orang yang bisa melihat lalu di belakang kamu ini ada cahaya itu, Oh iya, bener kan? tidak tahu Pak. Kok pagi mbak? Saya cahaya itu. Semua ini kok undangnya bapaknya akhirnya dari arah Cilacap. Bapak jangan. Sana gigi, Sana kapan? Ini Pak tuh Pak dulu Enggak, suka sebenarnya diajak temennya kayak gitu kan dia entah gitu ya serius ya bukannya tapi nggak tahu juga ya karena aku nggak tahu Pernah. kalau untuk Jadi, kalau nggak salah itu anak lapor apa dia kayak ritual oh puasa oh lakon seperti itu. Jadi kalau kita melihat di dalam semua atau mau di ada kayak hijau itu dari itu emang buat melindungi omnya bapak sampean seperti itu. Jadi kalau masalah ketutupnya ini, jadi kalau masalah ketutup itu sampean karena sebenarnya dari awal itu juga dari awalnya itu tidak ingin konten itu. iya karena Kalau ini memang ada orang yang lambat tahun karena tidak biasa. Itu biasa orang. Karena dirinya nolak. Iya, karena dia kan sudah satu karena sudah terbiasa. iya Karena sudah terbiasa melihat oleh itu cuek. koleksi itu Pak. banyak Pak banyak banyak kayak apa tuh namanya siu macan Mata toba. Ya, ya keris terus cincin tuh banyak yang Itu sering dulu. kalau nggak salah yang sering dari bapak mata toba. nggak tahu sih Pak tapi kayak dulu yang siu macan tuh dikasih ke Mas itu juga ada lah kejadian jadi Gimana tuh? pas jadi kan Mas kan dulu pernah apa sekolah ya apa namanya waktu SMK kan Mas kan SMK nah itu kan memang sempat istilahnya pacaran lah tapi ternyata si cewek ini tuh kalau dibilang tuh bisa tidak pakai gula gitu jadi Mas tuh nggak sadar nah sampai akhirnya tuh di tahap kayak apa dari kan Mas kan di SMK 7 nah, pas lagi di kelas tiba-tiba tuh Mas tuh kerasukan harimau itu Dari siapa? Ya, yang aing macan gitu dia pokoknya kayak ngaum-ngaum terus habis itu kayak bilang ojo ganggu putuku kayak gitu Oh, iya, iya. semua kan tapi aku malu ya ceritanya nah, itu ngomongnya sama Itu tuh kan Iya. ngomongnya Jadi sama ternyata karena Mas itu lagi posisinya lemah gitu nah dan lain-lain tuh nge-attract makhluk-makhluk yang di samping-sampingnya kayak pengen masuk juga ke Mas nah, karena Mas tuh dibawain si macannya itu jadi nggak boleh diganggu gitu loh itu kayak gitu masukin dulu daripada nanti Kemasukan yang lain. iya cuman kan aku tuh kayak diceritain sama teman-temannya Mas yang di kelas tuh kayak percaya nggak percaya ya Mbak pas kayak gitu iya Ya, memang Gitu. gitu ya. ada ya Ada deh. tapi setelah itu temannya sama cewek ini akhirnya kan karena ibu tahu ya maksudnya posisinya oh ternyata nggak normal lah gitu intinya pacarannya akhirnya ya sempat nyari orang pintar terus dia dilarang dia dilarang terus saya karena dulu bapak sibuk maksudnya kan tetap ada kerja kantorannya ya terus habis itu kayak bapak kayak masih oh masa sih kayak gitu deh tapi kan ibu yang kekeh kayak nyari biar berasa gitu nggak normal gitu. Padahal itu masih sekolah itu masih sekolah itu SMK waktu itu nggak normalnya itu kayak misalkan pulang sekolah ya namanya pulang sekolah misalkan katakanlah pacaran kan apa sih jalan-jalan paling kan jam 8 udah sampai rumah itu
tuh dia selalu ngendon di rumah ceweknya tuh sampai jam 11 malam 12 malam kayak tiap hari. Terus kayak tiap hari itu kayak masih keluar duit buat jajan dan lain-lain. Nah kalau waktu itu sempet apa mamaku bilang, maksudnya dari orang sekitar ya, waktu itu bilang tuh katanya kena pelet apa namanya, darah goyang atau apa gitu. Serem banget ya. Sekolah loh. Wah lo Mbak. Iya, waktu itu, tapi aku nggak tahu ya itu benar apa enggak. Itu aku SMA ya, berarti 2000 berapa ya? 14. Ya gitu lah. Mbak kenal sama cewek. Dulu kenal karena dulu sempat satu les waktu SMP kayak gitu. Jadi kayak dia udah cukup kenal lah, cuman nggak ngira kalau keluarga. Soalnya si cewek ini tuh keluarganya dari Kalimantan, bapaknya ibunya dari Kalimantan, bapaknya dari Tuban apa ya, salah satu lah, aku lupa. Mungkin dari Sempat lah ada pengalaman kayak gitu. dari segi ini ya, bukan Kalimantan ya. Lupa tuh. Kalimantan lebih parah. Kalau saya dia kan Kalimantan nggak ya. Enggak, cuman aku nggak tahu itu bisa dapet kayak gitu dan cuman alhamdulillahnya tuh saya udah putus karena akhirnya ibu kan bapak, wah ini udah nggak normal kan, kasihan kakak kan kayak orang linglung gitu Linglung. loh. Iya, Terus biasanya di jam-jam tertentu itu kan kalau kena gitu ini biasa sih. lebih ke kadang tiba-tiba Nyari, nggak mau kadang sholat nyari. terus tiba-tiba ateis kayak benar-benar tiba-tiba mendadak tidak percaya Tuhan kayak gitu-gitu loh, jadi aneh. Ya kalau jauh nyari. Ya, dan itu emang kayak bener-bener semua sosmed mas itu, even katanya kontakan lewat sosmed pun itu tetap bisa masih tarik ya. Jadi sampai dulu tuh satu keluarga tuh bener-bener yang kayak sosmed harus diblokir, bener-bener nggak boleh ketemu cewek ini kayak gini. Terus habis itu setelah berapa tahun nanti si cewek ini tuh nikah sama cowok lain. Nah setelah nikah itu ada berhenti deketin masku lagi, udah sama sekali nggak tahu. Mungkin dia korban berikutnya cowoknya itu ya. Ya mungkin. Pokoknya begitu aku tahu si cewek ini udah nikah, oh ya udah teman. Belum sangat kan, belum pernah. Karena aku belum jadi korban. Loh. Selanjutnya. Iya, duh drama banget pokoknya. Iya. Tapi sekarang bapak masih kolektor. Bapak dia tutup punya. Kemarin pas COVID. Barang-barangnya. Nah itu, jadi bareng-bareng kan akhirnya begitu bapak nggak ada kan, dulu tadinya kita sempat di Jakarta, bapak nggak ada, akhirnya kan semua pada pulangan. Udah lah balik Semarang lagi. Asli sekarang. Asli Semarang. Nah, barang-barang itu kan disimpan di kamar. Nah kalau aku nanya temanku indigo tuh barang-barangnya bapak tuh pengennya ikut aku. Nah sedangkan kan aku nggak mau sebenarnya, kayak ya udahlah berhenti di bapak aja gitu. Misalkan nanti keris dan lain-lain mau dikasihkan orang atau misalkan masih ada isinya, ya gimana sih caranya supaya bisa dikasihin, maksudnya mereka mau gitu loh ikut Story siap orang. menampung nih. Story siap menampung. Itu harus siap menampung. Ya Pertama ini. dulu ada tuh satu keris yang nggak tahu kenapa tuh maksudnya percaya nggak percaya ya mas, jadi kayak bener-bener bapak buka kerisnya, nah sebentar tuh hujan, ditutup lagi sarungnya kering. Itu sampai 3 kali percobaan, kan saking aku nggak percaya kan, masa sih pak bener kayak gitu. Terus saya dicoba tuh di depan rumah temennya waktu itu di mana, di daerah Gedung Mundu ke sana tuh mas, apa ya, nah coba daerah Lipa kan panas tuh, dibuka gitu langsung hujan, tapi hujannya kayak rintik-rintik biasa, terus ditutup lagi berhenti. Nah, sekarang mana keris? Nggak tahu ya. Dulu tuh kalau nggak salah dulu ada juga cerita tentang keris kayak gitu yang apa? Kalau orang punya keris rumahnya alih perkara. Itu juga ada. Iya, jadi waktu itu aku pernah nanya ke temen tuh kerisnya ya kayak avatar ya, kayak ada Mengendali. elemennya. Jadi ada yang keris apa ya, lebih ke elemen api, air. Nah yang dipegang bapak tuh yang elemen air, makanya bisa hujan. Itu pokoknya semua yang nyimpan barang-barang kayak gitu itu semua. Waduh. Oke, selamat rumah. Selamat rumah. Nomor HP. Cuman emang ya itu sebenarnya kalau aku udah nggak mau terima lah dan kayak gitu, ya udah normal-normal. Tapi masih bener di rumah. Di kamar Masih di kamar di juga. rumah, masih di kamar, Di kamar. Izin semua.
di kamarku, jadi kayak ditaruh di satu kerdus. Kalau kamu tidur, Nah untungnya aku nggak tidur di situ. Aku tidur sama ibu karena ibu takut. Jadi setelah papa nggak ada tuh ibu selalu takut kalau tidur sendirian. itu pernah bunyi nggak? Iya. Ada ya, pernah nggak ada suara-suara apa gitu? Enggak sih, enggak ada. Jadi kamarnya Mbak selama di kamar tak meninggal maksudnya Iya, jadi paling cuman buat tempat bajuku atau misalnya aku mau di situ sebentar, tapi nggak buat buku. Gimana mau Main di sana? ekspektasi ya? Mas Peggy. Jangan dong. Banyak kodam yang bisa ditarik. Nanti bisa diikut sertakan ke Anda. Kabutan sudah luar kok. Justru semakin tua tapi jadi. Dan tua. Jadi kalau masalah penunggu kayak pusaka itu ya, Iya. pusaka itu kan jadi gini, jadi tidak serta merta bisa langsung turun ke keturunan. Oh, gitu. Jadi satu dari keinginan yang satu, kedua memang dia terpilih oleh Jangannya. pusakanya. Jadi memang tidak bisa tertambah untuk aku itu tidak bisa seperti itu. Istilahnya lagi gampangnya itu kayak dukun pijat. Dukun pijat itu pun punya anak 3, belum tentu 3 itu bisa menuruni semua. Oh, iya. Jadi seperti itu. Jadi, kalau ada yang mau ikut sampean memang bisa, itu memang jadi sampean terpilih oleh kita memang itu. Jadi seperti itu. Jadi satu itu, kedua dari intinya diturunkan langsung ke Jadi bapak misalkan mau dikasihnya ke aku gitu ya. walaupun bapak milih sampean belum tentu bisa langsung, tapi malah ke atasnya. Oh. Berapa coba lah. Berdua aja mbak sama mas. Jadi kan ya eman-eman ya kalau ibu kan rasanya kalau pas sampai kayak begini nantinya kan waktu kemarin yang di case itu benar-benar berusaha Kalau masnya nggak tertarik oh lebih nggak tertarik dan nggak sensitif juga mas. Jadi misalkan saya sama ibu yang ngerasa nih wah ini bawahnya Ya kayak Mas tadi kan yang waktu masih dikasih rumahkan itu kan sebenarnya dia nggak mau oh mas ya, kita kan nggak mau, cuma memang dia mengurus dia Orang tua. coba Betul. itu jadi dari bapaknya sama sudah punya kita punya rumah untuk punya anak itu kita sudah termasuk mbak Jadi aja. sudah masalah film tadi sampai keluar tadi Iya, akhirnya. merasuki sampai itu dia kan tadi kalau film itu sebenarnya kan itu kan perantaranya yang penjaganya sudah masuk ke ya Oh gitu. jadi seperti itu. Jadi di dalam ya. Begitu kalau yang memang itu kuat begitu ada gangguan dia akan kuat. Berarti itu terhitung kuat ya Mas? Iya dulu tuh sampai bapak tuh kadang kamu mau cincin apa nanti papa isiin ya Allah. Ini kelinci ya. Jadi isi uang nggak? tahu gitu ya. Iya dulu Begitu disebut tapi gede. Iya. Tapi pernah dikasih cincin apa gitu? enggak, aku enggak mau. Ya benar-benar aku menghindari lah. Kayak seperti itu kan harus melihat personalnya juga dia kuat atau enggak. Oh. Tapi kalau nggak kuat dia jaga sesering mungkin. Nah, Kalau bawa itu ya. Ya tergantung ini ya kekuatan. Tapi kalau lihat Mbak Andin sendiri, apakah dia ini, apakah mungkin sekarang ini maksudnya peninggalan bapak itu apakah masih ada satu yang tadi lingkaran hijau itu? itu kalau itu memang sudah dikasihkan Bayi. dari timur 3 bulan. Oh. Itu apa? Lingkaran hijau itu baik apa?
Ya kalau masalah daripada sama orang kan namanya orang tua hujannya tuh tapi baik untuk itu Yang ikut apa? orang coba ada nilai apa maksudnya Ada di wae. buruk bisa baik Yang tanda minta Kalau ini Mbak, tadi kan sempat lihat Mas ini. Soal itu. yang mana yang sudah di Jakarta. Ya itu cuman itu, terus yang video yang di Pangeran itu Tapi lihat pangerannya. enggak. kita lihat Kalau dia dia mau nggak dilepas. Aduh takut. saya dulu pangerannya kok tiga lepas ada ya lepas Enggak, kalau itu enggak. Paling kalau yang sering memang di Bandung sih Mas, itu bener-bener yang kayak kan dulu kan kalau namanya kosan kan ada yang kasur yang rendahan Mbak. Dan dulu kan aku sempet kasurnya dulu yang rendah. Nah, tidurnya nyamping kan. Nah, pas mau ini kerasa nanti dia kok liatnya tuh kayak apa kun tahu kan, tapi itu kelihatan kakinya doang Mbak sama dress putihnya gitu kan, apa ini kalau tiba-tiba buang gitu takut ya. Ini kurangnya branding loh. Kayaknya cerita Kalau ini. itu takut banget kan, bener-bener tiba-tiba masa aku cuma lihat kaki doang terus lagi tiba-tiba dia buang gitu kan, aku takut kayak ini gimana nggak bisa gerak Kayak film horor ya. iya kayak gitu. Itu sering kalau Tapi di nggak kos. sampai lah gitu. Enggak, untungnya alhamdulillahnya enggak. Terus misalkan aku lagi ujian kan lagi fokus ya Mbak, mau UAS gitu. Nanti barang-barang tuh jatuh, terus kunci apa kamar mandi tuh kayak kunci ceklek kayak gitu. Terus kayak aku mesti kayak bilang, bentar tak ngeprint dulu. bentar tak ngeprint dulu, habis ini aku pergi gitu. Akrab. Katanya kalau kata temanku sih memang Hanio tuh sering lewat-lewat gitu loh Mas. perlihatkan Kalau katanya kalau di Bandung tuh emang karakteristiknya mereka emang suka baru, katanya penasaran lah kok sama orang yang buat Bandung gitu. Nah karena aku sensitif jadinya kesempatan gitu loh. Nah cuman karena mungkin udah saking seringnya ya, jadi kayak lebih penting puasnya gitu. Iya. Lebih penting puasnya sendiri, kita sendiri. Cuman kan maksudnya itu sebenarnya udah lingkup kampus ya. Jadi pokoknya begitu, aku mau ngeprint ya, jadi ngeprint kok tiba-tiba ada gangguan kayak gitu. Wah udah aku nih ke kos temenku. Dan nah dulu tuh aku punya temen yang istilahnya agamanya bagus. Nah mesti kalau kita belajar tuh pasti ke situ lalahnya. Nah itu juga kayak gitu, misalnya semua pada kumpul nih belajar sampai nginep di situ. Nah pas itu ada aja cerita dari kamar depan lihat kun merah lah kayak gitu loh. Tapi di kamarnya temanku nih nggak bisa dimasukin katanya karena temanku nih agamanya bagus gitu. Jadi aku pasti kalau misalnya udah mulai di kamar Nggak tuh nyaman. pasti ke situ. Nah nih masih bangun gak gitu. Jarak antar kamar. Oh dekat paling cuman kayak satu blok lah. Kayak cuma belok terus sebelah sini. Iya sebenarnya. Jadi bisa kabur ke situ. Tempat aman. Ya kayak gitu sampai ya gimana, tapi penting uasnya ya Kak. Iya. Dan teman-teman yang di kos itu juga banget. Enggak, itu aku tok bener-bener karena yang sensitif aku tok. Yang lainnya Jadi kamu masuk dari pertama kali ke kos sampai selesai kos, jadi cuma kamu tak meninggal. itu, nah aku nggak tahu ya kalau misalkan teman-teman kos yang lain. Cuman kalau aku sih emang ngerasa kayak gitu. Aku ganti kos kan sebenarnya 2 kali Mas. Yang pertama itu juga menurutku juga lumayan Jadi serem. mereka Heeh. meninggal cuma juga. Nah, Atau memang nggak melihat sama sekali karena kurang sensitif. nah pasti bahkan untuk milih kos aja tuh mesti tak foto-foto kamarnya. Nanti temanku cerita, ini ada anak kecilnya, yang ini ada apanya, yang ini ada apanya, kamu yang mana Mbak kamarnya kayak gitu. wah susah Repot ya. ayo Nah terus jadi kan dia memang bisa ngusirin. Jadi misalkan aku mau ambil kamar itu ya berarti nanti penghuni situ yang diusir kayak gitu loh. Nah jadi paling mending kamarnya ini aja, penghuninya nggak terlalu rewel atau kayak gimana. Nah itu aku berarti oh yaudah aku pilih kamar itu. Cuman kan jadinya overthinking ya, kayak tiap mau apa-apa berarti aku harus foto dong.
kayak gitu. Cuman sekarang kalau aku lebih cuek. Kalau dulu kan aku kayak concern banget karena sensitif banget. Tapi nggak tahu kenapa misalkan kalau sekarang tuh kayak alah boh yang penting nggak diganggu gitu. Yang penting aku nggak lihat gitu. Tapi masih ngerasa. Tapi makin merasa. Masih sebenarnya masih cuman kayak dibikin apa ya, mati rasa lah istilahnya kayak gitu supaya nggak beneran difokusin lihat. Jadi aku yang juga menolak untuk lihat. Kalau temennya itu Bandung Teman enggak, itu ada yang dari Jakarta, ada yang dari Medan. yang bisa tadi. Oh yang Indigo tadi, itu dari Ponorogo. Iya. Dekat ke sini enggak. Oh enggak, sayangnya. Itu Kalau dia mau ya Atau masih sering ketemu main ke Semarang gitu udah gitu. jarang sih, jarang ketemu. Cuma Masih emang kontak juga. iya gimana? Si kontakan. Masih kontakan untuk hal-hal kayak gitu masih lah. Ya, tadi kesini juga kontakan, foto-foto Ya. juga enggak? Enggak. Cuman emang dia apa namanya kayak buka jasa tarot, terus kayak bisa lihat aura, terus ya bisa lihat kayak gitulah, terus bisa dibalikin. Coba di foto. Alah. Iya, Pak. Nanti kirim ke teman. Atas lah itu. Ya misalkan aku lagi foto, terus kayak bilang Mbak itu ada yang ngikutin kayak gitu. Mau tak ceritain nggak Mbak wujudnya apa? Nggak usah. Cowok pasangan? Cowok. Oh, Nggak usah, nggak mau aku. Kayak gitu, pasti udah. Dia meninggal lihat lah, nggak tahu sekalian. Oh ya udah. Oke, ini kita melanjutkan ya. Dari yang tidak bisa, tadi bisa, kembali tidak bisa. Tapi karena tadi kan Bang Peggy bilang ada peran ayah ya. Dia baru Bang Peggy. Itu akhirnya bisa membuat Mbak Anjali, Anjay, Mbak Anjay jadi seperti itu. jadi bisa. mau desa lagi loh. Kalau mau biasa lagi, Dibantu. Waduh, tidak terima Orang kasih. tak boleh kasar. Narkis. Saya kira masih balik. Kasar ini. oke ini sudah. Oke. Monggo Mbak apa? Terima kasih Mbak Ya. ceritanya. Jangan kapok ke sini. Kapan-kapan main sini lagi? Kapan-kapan main ke sini lagi ya. Ya boleh. Kita yang lebih banyak lagi. Karena waktunya terbatas ini ya tadi ya. Oke, tetap di Misteri. Bye-bye. Dadah.